masih tahun 1917, masih zaman penjajahan Belanda. Ibu Maria Walanda Maramis ini so punya misi ke depan. Ya, bisa terlihat sampai ke politik juga ya. Jauh ke depan dia sudah memikirkan bagaimana pendidikan anak-anak putri, bagaimana pendidikan di dalam rumah tangga, dan itu memang visi utama dari Ibu Maria ini. Jadi kami sekarang hanya ada mungkin yang informal. Ya, informalnya dalam bentuk keterampilan. Jadi kami tetap ada program itu, mengundang cabang-cabang. Kalau kita ada dalam rangka HUT dan program berjalan, kita mengundang cabang-cabang dan membuka lebar bahwa anak-anak remaja putri mereka juga boleh dilibatkan. Maksudnya? Dan untuk kepengurusan, jadi punya syarat juga. Ada syarat. Iya. Saya sendiri sekarang jadi ketua umum BPP PIKAT. Ya. Saya sejak kawin tahun 76, tahun 77 saya sudah menjadi anggota. PIKAT di cabang TNI Tikal. Nah, setelah itu saya jadi pengurus di situ, anggota, jadi pengurus, kemudian saya jadi pengurus di BPP PIKAT ini, baru kemudian saya terpilih. Jadi ada proses, tidak langsung mudah. Tidak langsung, makanya kebanyakan orang bilang organisasi PIKAT ini organisasi oma-oma atau nenek-nenek, karena prosesnya begitu. Tidak seperti organisasi yang lain, mungkin pilih ada orang yang langsung jadi ketua atau langsung jadi. Di PIKAT ini tidak. Tradisi sendiri. Kita punya. Jadi untuk menjadi pemimpin atau untuk duduk juga di BPP, dia harus pernah pengurus di cabang. Jadi harus melewati step-step yang sudah ada ketentuan. Iya. Dan itu memang hasil Munas ADART memang bilang begitu. Berapa cabang yang ada sekarang? Ya ada 56. Sempat dulu berkisar di luar dari Surabaya cabang di Jawa juga. Surabaya, sekarang Sidoarjo nanti minta di ini. Kalau di Jakarta, Bekasi, Jabodetabek kita punya 14 cabang kemasyarakatan. Jadi lebih banyak di kegiatan sosial. Kalau cabang-cabang seperti Jabodetabek, mereka seringkali mengadakan pengobatan cuma-cuma. Itu setiap tahun mereka lakukan, dan mereka biasanya ke pinggiran-pinggiran, Bekasi pinggiran, Jakarta Utara pinggiran, karena untuk mengadakan. Jadi kegiatan-kegiatan sosial yang kita utamakan. Kalau kami di sini ke Pandu. Setiap tahun tuh Pandu mantan penderita kusta. Karena mereka memang ada di bawah PIKAT. Jadi kita keterampilan yang kita berikan. Iya, kursus-kursus ibu-ibu muda diajarin bagaimana memakai kebaya, bagaimana memakai sanggul, bagaimana merangkai bunga, dan karena kepedulian Ibu Maria Walanda Maramis ini. Pada waktu itu kan orang-orang Manado juga terbatas untuk sekolah. Iya, benar. Ya. Sampai dia berusaha untuk untuk mengajak bersama teman-temannya untuk mereka mendirikan organisasi ini. Untuk orang di Manado ini kan begitu cepat atau begitu tanggap kan kalau bilang pendidikan. Di zaman Belanda pun orang begitu. Jadi dia langsung berkembang karena dia awalnya orang Kemah, langsung ada PIKAT di Kemah, langsung ada PIKAT, dia berjalan sini sampai Makumbi. Kalau dulu bukan setiap kampung ya, tapi rata-rata semua sampai di Manado sini dia berjalan ini PIKAT ini. Jadi mereka memfasilitasi seperti tadi saya katakan tadi, waktu ada tanah di sana mungkin diinformasikan, jadi melalui istri pendeta Belanda ini, beliau beli tanah yang sana. Dia memfasilitasi, memfasilitasi untuk pembelian tanah di situ. Jadi beliau dulu di samping mendirikan sekolah, mendirikan asrama putri karena mau menampung ini orang-orang remaja-remaja putri yang dari kampung yang suka sekolah ke Manado. Jadi memang beliau tidak gampang.
Bayangin mau tampung ini remaja-remaja putri. Ya toh, pada waktu itu kan berhubungan dengan orang-orang tua yang di kampung agak susah kan. Iya. Sehingga kalau mau bilang anak-anak yang masuk atau masuk di asrama sini, bagaimana mereka makan, minum sehari-hari. Ibu yang Jadi beliau ini sama teman-temannya, dia bukan Patungan. berjuang sendiri. Dia bukan Iya. berjuang sendiri. Jadi ada teman-teman yang ikut membantu. Ada yang namanya Ibu Watu Pongo. Banyak ibu-ibu yang tua-tua zaman dulu yang sumber pendidikan Belanda dan lain-lain yang ikut mensupport beliau ini. Kalau di Kema sana masih tetap ada TK Maria Walanda Maramis. itu sejak Di bawah Ibu Maria. Pikat. Ada Uh, atau Saya rasa belum ya, dari sejak tahun itu saya juga kurang jelas pembentukan TK di Kemna sana, tapi cukup lama mereka bisa berjalan bertahan terus dan mereka di bawah kepengurusan Pikat cabang Kemna sana. Kita kok sebenarnya rindu sekali anak-anak juga karena nggak banyak anak-anak yang tahu ini Ibu Maria Walanda. Terus terang. Jadi kalau mau lihat visi misi Ibu Maria Walanda Maramis ini yang jauh ke depan. Sekarang itu kalau kita mau lihat terprogram yang namanya 10 program PKK. Mulai mendidik anak, membina keluarga, lingkungan yang bersih, halaman yang bersih itu kan awal dari pemikiran Ibu Maria Walanda itu. Sejak awal beliau sudah memikirkan itu. Ibu Maria Walanda Maramis punya visi jauh ke depan. Mulai dari zaman Belanda dia sudah memikirkan bagaimana, karena semua awal dari rumah. iya, Pendidikan, perkembangan semua awal dari rumah. Kami kalau kunjungan kerja kemana, ke Ratahan, kemana yang jauh-jauh, ke Bitung, kemana-kemana, kami memang memperkenalkan asrama ini. Agar supaya kalau mereka punya anak cucu mereka yang datang sekolah di Manado sini, atau kita tidak bukan cuma sekolah, anak mahasiswa juga kita terima di sini. Karyawati juga kita terima di sini. Yang penting mereka yang pemudi-pemudi lah begitu, yang mencari tempat tinggal kita pada ini. Tapi salah satu kewajiban, ya bukan keharusan. Salah satu kewajiban mereka, kita setiap minggu sini ada ibadah dan mereka wajib untuk mengikutinya. Karena kami berpikir itu bagian dari pengembangan iman untuk mereka, anak-anak remaja putri, dan mereka respon sekali. Kita setiap jam 6 ini ada 46 kamar. Kamar yang di lantai bawah 12 kamar, lantai 2 18 kamar, lantai 3 16 kamar. Jadi seluruh ada 46 kamar. Dan pemudi yang ada 42 siswa. Sudah termasuk siswa, mahasiswa, karyawan, pegawai, dan dosen. Bagaimana Tapi semua putri semua. perasaan ibu ketika ibu mengelola Ya asrama? ada suka dukanya. Ya. Tapi umumnya anak-anak yang sini anak baik semua. Belum ada yang bermasalah. Ibu Maria Walanda, Pahlawan perempuan orang perempuan asal Asal Sulawesi Utara. Suka. Kalau tentang pikat itu sendiri Pak, Pikat itu kalau nggak salah dari organisasi yang didirikan oleh Ibu Maria Maramis bergerak dalam bidang apa tadi? dalam bidang anak Manggawi
formalnya memang terus terang Jo sebagai organisasi saat ini memang orang sangat terbentur sekali karena memang ada banyak sekali protes dari tua-tua yang lalu karena keburu sekolah yang ada di Sario itu kan sempat dibongkar gitu. Tapi itu kepengurusan yang lalu dan kami akhir-akhir ini oleh Bapak Gubernur Pak Sinyo Hari Sarindayan kami memang dijanjikan untuk akan dibangunkan itu sekolah untuk menjadi tempat pendidikan. Apakah itu pendidikan formal atau pendidikan informal, tapi yang penting tujuannya untuk pendidikan anak-anak putri. Namun masalah tanah kami bermasalah di situ, bangunan, bagaimana kita harus membangun itu. Jadi sementara ini kita memang masih menunggu bantuan dari Pemda Provinsi, dan karena Pemda Provinsi memang ingin mempertahankan bahwa Pikat ini memang seperti yang Bapak katakan tadi, sebenarnya misinya untuk pendidikan. Dan memang terus terang kami sangat-sangat mengharapkan itu bantuan itu agar kami juga bisa mendirikan itu atau akan seperti kalau dulu namanya SKP mungkin sekarang SMK atau apa. Pikat itu dulu letter U bangunannya. Yang mana? Ini kan sudah dibongkar dulu kan letter U. Sampai sini. Itu pernah jadi sekolah SMP, SMA Pikat. Itu pernah, cuma saya sudah lupa tahun berapa. Lantas dia pernah jadi rumah sakit. Rumah sakit apa itu untuk bersalin? Kalau nggak salah rumah sakit bersalin. Pikat. Iya. Pikat itu kan karena Ibu Walanda Maramis kan, dia pendiri Sekolah di sini. ya Pikat. Jadi banyak ibu-ibu yang sekolah-sekolah keterampilan termasuk SKP itu dari Yayasan Pikat ini. Ini boleh gambar, ini kan kayak bekas-bekas bangunan ini. Kau gila. Masuk juga dalam. Boleh tuan masuk sini. Boleh juga uang. Coba satu orang. Saya mendapatkan kau itu. Suka akan buat barang. Kenapa sih di bunker tanpa eksekusi itu? Boleh 2,5 ini 3 so kan? Taruh begini. 15 Mana tempat Bapak berdiri di situ akan dibangun patung buat kemarin.
para wanita ini. Jadi inilah kelebihan-kelebihan daripada pikat. Dan disayangkan juga bagaimana profil Walanda Maramis juga itu kurang begitu juga dikenal di masyarakat, di sekolah-sekolah juga itu kurang diangkat. Jadi bagaimana seharusnya Walanda Maramis itu sebagai tokoh besar pejuang emansipasi di Indonesia, bahkan kalau mau saya katakan sebetulnya dia bisa disejajarkan, tokoh Walanda Maramis ini bisa disejajarkan dengan tokoh-tokoh pejuang emansipasi yang ada di muka bumi ini, di dunia internasional ini, karena begitu besar perannya dalam berjuang mengangkat derajat wanita, dan begitu luar biasanya model organisasi pikat ini, model daripada sistem pendidikan dari pikat ini. Jadi ini yang perlu kita kembali harus mengenal lagi keberadaan pikat dan keberadaan dari tokoh Walanda Maramis ini. Jadi ini adalah suatu PR bagi kita, bagi bangsa ini, bagaimana bahwa sebuah bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Tahu dengan sejarah? Tidak tahu. Tahu potong apa, Pak? Walanda Maramis. Itu jajan sama anak. Iya, sama anak janda kaya. Jadi piano. Jadi cara iya, sama kaya. Ya itu kalau orang mau cari masalahnya ini janda kaya. Tahu Walanda Maramis itu apa? Kalau Walanda Maramis itu pejuang nado ya kan. Walanda Maria Walanda selain daripada pendidikan dalam dia terlibat sebagai pahlawan nasional khusus Minahasa dia kan Jadi pantas untuk dihargai, dihormati. harus karena termasuk sebagai pendiri kita itu pahlawan nasional. Oke, Mas. Makasih banyak. Harapan saya karena ini
tanah atau pekarangan bekas berdirinya sekolah pikat, harapan saya kalau bisa difungsikan lagi, entah sekolah, entah mau bikin rumah sakit, sesuai dengan petunjuk Ibu Walanda Maramis, kan? Ibu Walanda Maramis punya moto, termasuk juga ya pembangunan, bukan pembangunan tapi wanita yang harus berjuang. Jadi kalau memang cuma tabiar begini, saya pikir ya tidak guna kalau cuma ada kelompok-kelompok pikat, tidak guna. Karena ini peninggalan termasuk sejarahnya pikat. Jadi kalau boleh ya dibangun kembali apa yang fungsinya untuk keperluan banyak orang. Di sanalah ku rasa senang. Dari kita pernah terlihat Ibu Walanda perjuangan dari dulu semenjak tadi dikatakan oleh Bapak